Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pengaruh ketetapan insentif perjalanan dinas luar kota terhadap kualitas kerja dan semangat kerja pada karyawan engineer. Yang mana dalam perusahaan ini karyawan engineer di sini ada beberapa problem. Yang pertama, ketika melakukan instalasi ini terkadang meminjam kunci set atau kunci tower ini terkadang sedikit susah. Yang selanjutnya, planning jadwal dari vendor yang sering berubah. Selanjutnya, terkadang perjalanan menuju set yang terkadang harus berjalan kaki, bahkan ratusan meter karena mobil tidak bisa masuk. Dan selanjutnya, terkadang uang upah perjalanan dinas UPD ini terkadang agak lama untuk cairnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh ketetapan insentif perjalanan dinas luar kota terhadap kualitas kerja dan semangat kerja pada karyawan engineer. Baik, dalam perusahaan ini bergerak di bidang jaringan, yang mana kita ketahui teknologi informasi dan komunikasi yang pada awalnya sangat terbatas dalam menunjang kebutuhan sehari-hari, saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan atau telah menjadi kebutuhan hidup. Terciptanya internet telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya internet, seseorang mampu memperoleh banyak informasi serta ilmu pengetahuan untuk kebutuhan hidup. Dalam kelangsungan instalasi internet, ini membutuhkan yang namanya karyawan engineer. Karyawan di sini mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam perusahaan. Baik, di sini ada grafik rasio upah minimum terhadap upah buruh atau karyawan di sektor padat tenaga kerja. Secara lebih spesifik, rasio upah minimum terhadap upah buruh atau karyawan di sektor padat tenaga kerja, yaitu sektor pertanian, industri, bangunan, dan perdagangan, ini menunjukkan rasio yang tergolong tinggi, yaitu di atas 0,60. Di sini sedangkan rasio upah minimum terhadap upah buruh atau karyawan di sektor intensif modal, yaitu intensif teknologi, ini menunjukkan rasio yang tergolong sedang, yaitu di bawah 0,60. Rasio upah minimum terhadap upah buruh di sektor pertanian tergolong sangat tinggi, di sektor perdagangan tergolong tinggi, dan sangat tinggi dalam 2 tahun terakhir. Di sektor industri dan bangunan tergolong tinggi. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa upah minimum merupakan upah maksimum di sektor industri padat tenaga kerja. Di samping pengguna rasio, analisis juga dilakukan melalui angka indeks untuk menghitung upah real dan mengetahui pola perkembangan upah minimum, upah nominal, dan upah realnya. Dalam instalasi jaringan, ini tidak terlepas dari karyawan engineer yang bekerja. Bahkan saat malam pun mereka dituntut bekerja. Yang mana jadwal instalasi yang terkadang tidak menentu
di suatu daerah tertentu yang akses jalannya bahkan terkadang tidak bisa dilalui transportasi, yang mengharuskan berjalan ratusan meter. Dan perkembangan zaman dan kemampuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan bahwa nilai sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting. Namun, karena jadwal instalasi yang kurang menentu, ini menyebabkan karyawan engineer berkurang produktivitasnya dalam bekerja dan merasa bosan dan malas. Kualitas kerja. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran kegiatan sebuah organisasi. Kinerja karyawan sangat diperlukan karena dengan adanya kinerja karyawan yang baik, maka tujuan perusahaan akan tercapai. Di sisi lain, kita bisa melihat grafik di sini komponen kebutuhan penggunaan uang harian. Ini kebutuhan yang dipenuhi dari uang harian ini menurut responden disajikan dalam bentuk grafik ini. Adapun kebutuhan lain-lain menurut responden yaitu pembelian obat karena sakit saat bertugas, biaya tambahan asisten rumah tangga yang mana dikarenakan kondisi rumah yang ditinggal, keperluan teknis yang mendadak dalam kegiatan perjalanan dinas seperti alat tulis kantor dan lain-lain, asuransi perjalanan, serta komunikasi dan pakai data. Selanjutnya, penggunaan uang harian menurut rata-rata jawaban responden paling banyak digunakan untuk transport lokal, diikuti biaya makan, pembelian buah tangan, dan laundry. Nah, ini paling besar dipakai untuk makan, dan yang kedua transport lokal, ketiga buah tangan dan lain-lain, dan yang terakhir untuk laundry. Dalam instalasi jaringan untuk dinas luar kota, ini membutuhkan upah dalam kegiatannya. Dalam kasus ini, peneliti telah mensurvei beberapa karyawan engineer mengenai upah perjalanan dinas dalam Jawa dan luar Jawa. Seperti dalam grafik, ini untuk daerah Jabodetabek dan luar kota. Di daerah Jabodetabek, UPD-nya 55, UPD dan penginapannya 175. Daerah luar Jabodetabek, UPD-nya saja 80. Di sini UPD dan penginapannya beserta penginapannya 275. Dari data tersebut, untuk uang penginapan ini berlaku sampai 10 hari. Di hari yang ke-11 ini hanya upah perjalanan dinas, yaitu 55 daerah Jabodetabek dan 80.000 luar Jabodetabek. Jadi terkadang karyawan engineer untuk satu tempat instalasi ini terkadang membutuhkan waktu 2-3 minggu. Pengaruh ketetapan insentif perjalanan dinas luar kota terhadap kualitas kerja dan semangat kerja pada karyawan engineer. Analisis secara parsial antara variabel independen yang terdiri dari insentif dan upah perjalanan dinas luar kota dan motivasi semangat terhadap variabel dependen, yaitu kinerja karyawan.
Di sini uang harian diperuntukkan bagi kebutuhan pelaksana perjalanan dinas, meliputi uang makan, transfer lokal, dan uang saku. Mengutip menurut Sinugan 2009, produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas dan kinerja adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam manajemen SDM. Manajer yang sukses harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawainya. Salah satu bentuk motivasi tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja adalah melalui insentif yang adil dan layak. Insentif ini merupakan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar yang disesuaikan dengan prestasi kerja karyawan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa dengan insentif, maka tenaga kerja akan terus mencoba untuk lebih baik lagi dalam bekerja, baik itu untuk karyawan sendiri maupun bagi perusahaan. Dan di sini setelah peneliti melakukan survei terdahulu dan melakukan wawancara kepada pihak manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan ini, maka diperoleh hasil yang berkaitan erat dengan kinerja karyawan, yaitu dapat dilihat dari fenomena yang terjadi antara lain. Adapun permasalahan kinerja yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya kualitas kerja pegawai. Di sini masih kurang baik, seperti masih banyak keterlambatan pegawai dalam menyelesaikan suatu laporan UPD, uang perjalanan dinas, upah perjalanan dinas. Kurangnya kesadaran tanggung jawab karyawan, seperti pengisian laporan harian karyawan yang tidak sesuai. Kurangnya disiplin kerja, yaitu seperti masih adanya karyawan yang kurang inisiatif dari diri karyawan, seperti kurangnya inisiatif karyawan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab lebih cepat pada masing-masing seksi. Di sini sehingga menyebabkan terlambatnya suatu pekerjaan yang diberikan. Juga masih adanya karyawan yang tidak mengerjakan apapun kalau tidak disuruh oleh atasan. Dan dari berdasarkan uraian tadi dan didukung adanya isu, fenomena, problem riset pada penelitian sebelumnya, maka di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai insentif perjalanan dinas luar kota terhadap kualitas kerja dan semangat kerja pada karyawan engineer. Kualitas kerja yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya kualitas kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan, dengan adanya kualitas kerja yang baik, dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan, dan dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Ini peneliti menyimpulkan yang dimaksud dengan kualitas kerja ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan dengan hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi dalam suatu pekerjaan.
Adapun indikator dari kualitas kerja pegawai menurut Hasibuan 2008, yaitu yang pertama potensi diri, merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Yang kedua, hasil kerja optimal harus dimiliki oleh seorang pegawai. Pegawai harus bisa memberikan hasil kerjanya yang terbaik. Dilihat dari produktivitas organisasi, kualitas kerja, dan kuantitas kerja. Yang ketiga, proses kerja merupakan suatu tahapan penting di mana pegawai menjalankan tugas dan perannya dalam suatu organisasi. Melalui proses kerja ini, kinerja pegawai dapat dilihat dari kemampuan membuat perencanaan kerja, kreatif dalam melaksanakan pekerjaan, mengevaluasi tindakan kerja, melakukan tindakan perbaikan. Dan yang keempat, antusiasme merupakan suatu sikap di mana seorang pegawai melakukan kepedulian terhadap pekerjaannya yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan, yaitu kehadiran, pelaksanaan tugas, motivasi kerja, dan komitmen kerja. Insentif adalah hal-hal untuk memberikan sugesti pada orang agar mau bekerja lebih maksimal dan memberikan angka produksi kerja yang baik, yang mana sifat sugestinya adalah bentuk material. Di sini peneliti membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pimpinan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi, berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, atau pemberian uang di luar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi insentif. Menurut Yani 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi insentif. Yang pertama, sasaran yang ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan dengan baik. Kedua, komunikasi realistis untuk berhasil. Ketiga, pengetahuan mengenai nilai yang diciptakan jika mencapai sasaran tersebut. 4. Suatu gagasan mengenai prestasi nilai yang perusahaan inginkan untuk dibagi dengan karyawan. 5. Sistem upah balik yang mencegah kejutan yang tidak menyenangkan. 6. Persetujuan mengenai cara menghitung insentif dan menentukan kapan insentif tersebut akan dibayarkan. Hubungan insentif dengan kualitas kerja. Pemberian intensif di dalam suatu perusahaan memegang peranan penting karena diyakini akan dapat mengatasi berbagai permasalahan di tempat kerja. Motivasi ini dapat diartikan sebagai dorongan yang membuat orang bekerja atau melakukan tindakan tertentu. Semangat orang bertindak ke arah satu tujuan motivasi. Semua perilaku yang dilakukan seseorang pada umumnya adalah akibat dari motivasi pribadi yang ada pada diri orang tersebut. Peneliti membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan motivasi semangat kerja adalah kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan, dan kondisi tersebut menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja. Adapun indikator-indikator motivasi
menurut Mangkunegara 2013. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras, pencapaian prestasi kerja sebagai wujud timbulnya motivasi seseorang dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab didasarkan atas selalu bekerja keras dalam menjalankan pekerjaan. Kedua, orientasi masa depan orientasi. Yang kedua, orientasi masa depan. Orientasi masa depan didasarkan atas wawasan yang luas, memiliki pandangan ke depan yang nyata, dan diaplikasikan dalam pekerjaan. Yang ketiga, usaha untuk maju. Ini didasarkan pandangan yang memotivasi diri untuk selalu memiliki ide dan cara yang lebih baik lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Yang keempat, tingkat cita-cita dan kesuksesan. Ini didasarkan atas besarnya dorongan dalam diri sendiri untuk mencapai hal yang maksimal dengan kemampuan yang dimilikinya. Kelima, ketekunan bekerja. Ini didasarkan atas sikap dan loyalitas karyawan dalam menjalankan pekerjaan tanpa memiliki rasa bosan untuk tetap selalu bekerja dengan baik. Keenam, hubungan dengan rekan kerja. Rekan kerja yang saling mendukung akan saling mendorong naiknya motivasi karyawan dalam bekerja. Ketujuh, pemanfaatan waktu. Waktu yang digunakan karyawan dengan sebaik-baiknya sebagai motivasi yang tinggi dalam bekerja. Dan yang kedelapan, orientasi tugas dan keseriusan tugas. Ini didasarkan atas pemahaman akan arti pekerjaan yang dijalankan sebaik-baiknya dengan tingkat keseriusan maksimal. Terdahulu yang relevan, Reski Yunus Hapsari 2010, pengaruh pemberian insentif dan tunjangan kesejahteraan terhadap produktivitas kerja karyawan, pada CV Ar-Rahman, Pajang, Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberian insentif dan tunjangan dalam kaitannya dengan produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti di sini dapat menyimpulkan bahwa pemberian intensif memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas kerja karyawan, maka perusahaan dapat menggunakan pemberian insentif untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja karyawannya. Penelitian terdahulu mengenai motivasi kerja Wahab 2014 yang menyatakan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini diakibatkan oleh karena hasil penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga motivasi karyawan tidak terbukti berpengaruh lebih dominan dibandingkan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam Navaratana 2014 yang menunjukkan adanya pengaruh positif atas variabel independen kepuasan kerja terhadap variabel dependen kinerja karyawan. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya bonus yang diberikan perusahaan selain gaji pokok.
Hal ini mengakibatkan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan jika motivasi memiliki hubungan atau pengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Dengan adanya hubungan atau pengaruh tersebut, maka perusahaan dapat menggunakan pemberian motivasi untuk meningkatkan semangat kerja karyawannya. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Dengan kata lain, hipotesis adalah proporsi atau pernyataan tentang suatu konsep yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Dari penjelasan di atas, ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan proporsi yang belum diuji kebenarannya. HA ini diduga ada pengaruh antara pemberian insentif dan motivasi terhadap kualitas kerja karyawan. HO diduga tidak ada pengaruh antara pemberian insentif dan motivasi terhadap kualitas kerja karyawan. H1 dinyatakan bahwa X1 akan memberikan pengaruh terhadap Y, di mana dalam hipotesis ini didukung oleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengujian hasil secara parsial menunjukkan bahwa insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengaruh insentif dan motivasi terhadap kualitas kinerja karyawan. Diketahui bahwa nilai F hitung adalah 22,304 dengan tingkat signifikan 0,0, sedangkan F tabel 3,232 dengan signifikan 0,05. Dengan demikian, F hitung lebih besar daripada F tabel, yakni 22,304 lebih besar dari 3,232. Nilai 22,304 lebih besar dari 3,232 menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya, HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Pendekatan penelitian menurut Sugiono 2012 halaman 89. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif. Metode pendekatan asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Definisi operasional yang pertama, kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Tabel indikator kinerja, sumbernya Mangkunegara 2011 halaman 75. Yang pertama, indikatornya kualitas kerja, kedua kuantitas kerja, yang ketiga keandalan, dan yang keempat sikap. Yang kedua, insentif. Insentif kedisiplinan adalah sikap, kesediaan, dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Sumber Sutrisno 2012 halaman 94. Tabel indikator disiplin kerja. Yang pertama indikatornya bonus, kedua komisi, ketiga kompensasi, dan yang keempat jaminan sosial. Ketiga motivasi.
Motivasi adalah proses pemberian dorongan atau semangat kepada karyawan agar bekerja sesuai dengan yang digunakan untuk mencapai suatu perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber Mangkunegara 2013 halaman 111, tabel indikator motivasi. Yang pertama indikatornya kerja keras, kedua orientasi masa depan, ketiga ketekunan, keempat usaha untuk maju, yang kelima tingkat cita-cita usaha, keenam hubungan dengan rekan kerja, ketujuh pemanfaatan waktu. Populasi dan sampel. Pertama, populasi menurut Ari Kunto 2010 halaman 173 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dan di seluruh pegawai di bagian MSDM yang ada di PT Sarana Komunikasi Data berjumlah 43 orang. Yang kedua, sampel menurut Ari Kunto 2010 halaman 174. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh populasi, yaitu 43 orang. Sini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada para karyawan di objek penelitian, yaitu pada PT Sarana Komunikasi Data. Sebelumnya dengan menggunakan skala Likert, di mana setiap pertanyaan ini mempunyai 5 opsi. Skalanya yang pertama, pertanyaan ini sangat setuju bobotnya 5, setuju bobotnya 4, kurang setuju bobotnya 3, tidak setuju bobotnya 2, sangat tidak setuju bobotnya 1. Selanjutnya setiap butiran pertanyaan ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas diketahui untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik analisis data. Yang pertama, regresi linier berganda. Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode analisis statistik regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel. Yang kedua, uji asumsi klasik. Untuk mengetahui apakah sampel yang ditetapkan tetap dapat dilakukan analisis dan melihat apakah model prediksi yang dirancang telah dapat dimasukkan ke dalam serangkaian data, maka perlu dilakukan pengujian data sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Kedua, uji multikolinearitas. Ketiga, uji heterokedastisitas. Yang ketiga, pengaruh hipotesis, yaitu pertama uji T parsial. Uji statistik T dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas X mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, yaitu Y. H0, insentif dan motivasi sama dengan 0. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, insentif dan motivasi terhadap variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. HA, yaitu insentif dan motivasi
Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, insentif dan motivasi terhadap variabel terikat, kinerja karyawan. Selanjutnya akan dilakukan uji signifikan dengan membandingkan tingkat signifikan alfa 5% dengan derajat kebebasan df sama dengan A dikurangi K dari T hitung yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut. HO diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel pada alfa sama dengan 5%. Maka berarti secara signifikan hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Kedua, uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji hipotesis yang bersifat simultan, yaitu bersama-sama, terutama pengujian signifikan terhadap koefisiensi korelasi bergandanya. Pembuktian dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Dan yang keempat, uji koefisien determinasi. Ini menunjukkan besarnya presentase pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh semua variabel bebas secara simultan di dalam model regresi terhadap nilai variabel terikat dapat diketahui dengan analisis varians. Hasil perhitungan R2 yang di antara 0 dan 1 dengan ketentuan 0,1 dengan tertentu. Nilai R2 yang semakin kecil mendekati 0 berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat, atau semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perusahaan nilai variabel terikat. Tadi dijelaskan mengenai metodologi penelitian. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.